Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, di tahun ajaran 2020-2021, di awal semester atau semester gasal, setidaknya kita akan dihadapi dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Tentunya ini akan menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana sekolah anak-anak, bagaimana mereka belajar? Di video ini, saya, Ahmad Nuruddin Salam, selaku guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 24 Jakarta, saya ingin berbagi bagaimana proses belajar yang nantinya akan kita lalui, terutama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pertama, penting bagi siswa untuk mengunduh Google Class. Setelah mengunduh Google Class, klik buka, lalu kemudian ketika kita melihat format Google Class, ada tanda tambah di sebelah kanan atas, klik sampai muncul tulisan gabung kelas, tekan. Setelah ditekan, maka akan muncul di salah satu kolom, yaitu untuk memasukkan kode kelas. Masukkan kode kelas sesuai dengan apa yang telah dibagikan oleh guru mata pelajaran masing-masing sesuai dengan kelas dan mata pelajarannya. Lalu setelah diklik akan muncul kolom kelas yang diinginkan. Masuk ke kelas tersebut. Nah, ketika sudah masuk, diharapkan siswa bisa langsung menemukan tugasnya apa. Setelah tahu tugasnya apa, mohon diperhatikan arahan dan juga keinginan dari guru di dalam tugas tersebut. Contohnya adalah seperti yang di sebelah. Bagaimana cara mengirimkan tugas? Nah, kali ini tugas yang akan diberikan ke siswa itu bisa berbagai macam jenisnya, entah itu tulisan, video, atau bahkan sekadar rekaman suara. Nah, karena itu saya sangat menyarankan ketika ada tulisan tugas, Anda klik kemudian tambahkan lampiran, kirim berbentuk lampiran, bukan lewat komen. Nah, tambahkan lampirannya ada pilihan klik, saya lebih menyarankan klik file. Jadi siswa mengirimkan dalam bentuk file. Nah, terutama di sini bisa video, foto, dan lain sebagainya. Nah, dan saya akan membahas tentang bagaimana cara mengumpulkan tugas dalam bentuk tulisan. Saya sangat menyarankan siswa untuk mengerjakan dengan menulis tangan ketika ada tugas berbentuk tulisan. Karena itu, saya sangat menyarankan untuk mengunduh aplikasi Tab Scanner. Ya, aplikasi Tab Scanner. Kenapa? Ini untuk mempermudah siswa. Satu, kalau kita meminta siswa untuk mengirimkan foto dari tugas tulisan tangannya, itu satu akan sangat memakan banyak kuota, atau bahkan bisa juga kalau misalnya sekedar ke fotokopi untuk scan, biayanya besar. Karena itu saya sangat menyarankan untuk menggunakan Tab Scanner. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, kita sudah masuk ke Tab Scanner. Pertama, tekan tombol kamera yang ada di tengah bawah itu, ya, ditekan. Ketika sudah ditekan, maka akan muncul ya foto. Siswanya tinggal memoto tugasnya. Sudah difoto, yang kemudian harus dilakukan dan sangat diperhatikan adalah siswa harus mengatur bagaimana agar gambar yang muncul hanya gambar buku yang berisi tulisan saja, tidak terganggu oleh tulisan atau gambar atau benda yang lain. Nah, hingga akhirnya nanti bisa jadi seperti ini. Hanya tulisan saja yang terlihat. Ini baru lembar pertama. Nah, bagaimana kalau ada banyak lembarannya? Siswa tinggal menambahkan tuh, ada yang tab gambar. Nah, tinggal lakukan hal yang sama, yaitu foto kembali tulisannya, dan lakukan hal yang sama berulang
ulang kali sebanyak atau sejumlah lembar catatan yang kalian punya atau lembar tugas tulisan yang kalian punya. Ingat, hanya tulisan saja yang terlihat, jangan sampai ada hal-hal lain yang mengganggu. Setelah ini selesai, yang selanjutnya bisa dilakukan oleh siswa adalah mengganti nama dengan mengetik menekan tulisan menekan ikon pensil. Nah, kalau saya menyarankan gunakan nama kelas, kemudian tugas apa, atau bahkan kalau mungkin lebih baik ini di pertemuan yang keberapa, untuk memudahkan guru mengetahui anak ini mengerjakan tugas di pertemuan keberapa sehingga tidak terlewat. Sehingga saya nulis nama saya 7A pertemuan pertama. Nah, setelah selesai, kita bisa menyimpannya dengan menekan ikon atau gambar yang sebelah kanan atas, simpan dalam bentuk PDF. Nah, simpan dalam bentuk PDF. Kemudian kita masuk lagi nih ke aplikasi Classroom. Setelah tadi tambahkan lampiran, nah maka yang harus kita lakukan sekarang adalah sudah menambahkan lampiran, masuk ke file manager untuk membuka file di tab scanner, di folder tab scanner ya. Tekan, nah muncul kan tuh tulisan nama sesuai dengan nama yang kita buat tadi ya. Kirim, sudah ditekan, kemudian kita menunggu beberapa waktu sampai akhirnya file yang tadi itu terlihat. Kemudian serahkan. Ya, diserahkan. Pekerjaan telah terkirim dan selesai. Ya, kurang lebih begitulah bagaimana nanti proses pembelajaran ketika pembelajaran jarak jauh dilakukan selama semester gasal di tahun ajaran 2020-2021. Jadi menurut saya sangat besar harapan para guru untuk dibantu oleh orang tua, minimal dengan memperhatikan dua hal tadi. Pertama, penggunaan Google Classroom atau penggunaan Google Class. Kedua juga bagaimana siswa mengumpulkan tugas-tugas. Ketika mengumpulkan tugas video seperti yang sudah saya berikan contoh tadi, itu sangat mudah. Siswa tinggal merekam, terus kemudian di dalam tugas yang diberikan itu lampirkannya, siswa hanya tinggal memilih video yang sudah dipersiapkan oleh siswa. Nah, mungkin agak sedikit rumit ketika siswa diminta mengumpulkan catatan atau tugas yang dikerjakan dengan cara tulis tangan. Nah, ini memerlukan aplikasi yang tadi, tab scanner, dan juga perhatian dari orang tua, karena yang saya tahu ketika kita menggunakan Google Class itu ada batas-batas waktu mengumpulkan tugas, dan sangat disayangkan jika akhirnya siswa tidak bisa mengumpulkan tugas padahal waktu yang sudah diberikan cukup panjang. Kita berusaha sama-sama mengerti bagaimana pembelajaran jarak jauh ini menjadi sebuah ujian baru untuk kita bersama, baik guru maupun orang tua. Jadi sangat besar harapan kami para pendidik mendapatkan kerjasama yang baik dari para orang tua. Kalau buat saya pribadi, jangan sampai perkara pembelajaran jarak jauh ini menjadi alasan bagi siswa untuk tidak mengerjakan tugas. Karena itu, besar harapan saya, orang tua mau memberikan dukungan kepada anaknya untuk sesegera mungkin menyelesaikan tugasnya. Karena apa? Tidak ada satupun dari kita yang mau anak kita selesai di dunia pendidikan tanpa mendapatkan apa-apa.
percuma jika akhirnya mereka selesai dalam pendidikan, tapi kenyataannya tidak ada hal-hal baik. Bukan tidak ada, banyak hal-hal baik yang terlewatkan oleh mereka untuk mereka dapatkan. Sekian video kali ini, semoga banyak membantu, dan jika memang ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silakan komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Bisa juga ikuti Instagram saya di @pengenceritaaja_. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Oh ya, saya lupa, di video ini saya ingin memberitahu bahwa tugas untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 7, tugas yang saya berikan adalah kalian harus membuat catatan tentang teks deskripsi. Apa saja yang harus kalian cari, lakukan. Saya ingin dalam tanda kutip, saya ingin memaksa kalian mencari tahu sendiri apa yang harus kalian ketahui tentang teks deskripsi. Buat catatannya, kumpulkan di link tugas ya, di link tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom nanti. Nah, untuk kelas 8, lakukan hal yang sama. Cari tahu, karena materi kalian pertama adalah teks berita. Buat catatan segala hal yang berhubungan dengan teks berita. Silahkan kalian cari tahu. Jadi untuk kelas 7, tugasnya adalah cari tahu segala hal yang kalian perlukan untuk mengetahui tentang teks deskripsi. Untuk kelas 8, buat catatan, cari tahu segala hal yang kalian perlukan untuk mengetahui tentang teks berita. Caranya, tulis tangan, lakukan seperti yang tadi ada di video, kirim ke Google Classroom masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.